Teman-teman bisa lihat 53, 55, 54 ya. Dia bisa cuy. Ini tanpa power stop Joyose ya. Nah, ini kalau kita coba aktifkan dia kedeteksi sampai di 90-an ya, 90 fps nih. Ini akurat cuy, ini akurat banget nih. 60 fps tuh. Oh, 57 60 fps. Dan teman-teman bisa lihat tadi sudah Nah. Oh, oke. Double kill. Jadi dia nggak bakalan bisa terinstall cuy, karena versi yang dipakai itu lebih tinggi ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini di sini saya mau share lagi nih ya. Ini ada update stabil untuk aplikasi security ya. Langsung aja di sini kita coba update teman-teman ya. Nah di sini security yang saat ini saya pakai ini masih di versi 8.1.0 ekor 1.1. Ini juga udah enak banget sih dia dikombinasikan dengan plugin layanan sistem ekor 45 dan Joyose ekor 85 cuy. Gitu ya. Nah, di sini kita akan coba update ke versi 8.0.4 cuy, ekor 1.2. Gimana nanti performanya ya? Oke. Apakah nanti untuk tampilan dari aplikasi keamanannya seperti ini ya, ada toolbox atau tidak, atau bahkan malah jadi hilang cuy. Oke, langsung aja di sini saya akan coba update terlebih dahulu untuk aplikasi security-nya teman-teman ya. Nah, teman-teman saya lupa ya, karena di sini dia ini security-nya di versi 8.1, alhasil jadi dia nggak bakalan bisa terinstall cuy, karena versi yang dipakai itu lebih tinggi ya. Nah, di sini aplikasi tidak terinstall, jadi di sini saya akan coba uninstall update dulu teman-teman. Kita coba back. Kemudian di sini kita masuk ke dalam aplikasinya ya, langsung ke aplikasi keamanan, ke informasinya. Langsung kita di sini uninstall update teman-teman ya, uninstall pembaharuan nih. Langsung kita uninstall pembaharuan. Oke, sekarang kita coba lihat lagi versinya sekarang versi berapa. Nah, dia di versi 7.8.0. Nah, kalau dari versi defaultnya, dia ini bisa diinstal ke versi 8.0.4 teman-teman. Oke, di sini saya akan coba update dulu teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah update ya ke versi 8.0.4 nih. Kita coba lihat ya versinya sekarang. Nah, sudah di versi 8.0.4 ekor 1.2 cuy. Oke ya. Langsung aja di sini kita coba lihat dulu di bagian aplikasi keamanannya nih. Kita coba ke bawah dan dia ternyata jadi hilang lagi ya. Berarti versi yang terbaru itu di versi 8.1 ekor 1.1 cuy. Itu yang udah ada pembaharuan ataupun ada update terbaru di bagian tampilan security-nya ya. Ada toolbox di sini nggak ada cuy yang versi 8.0.4 ya. Karena memang versi ini di bawahnya gitu ya, tapi nggak apa-apa. Di sini kita coba lihat performa gamingnya, apakah dia di limit atau tidak teman-teman ya, seperti itu. Oke, langsung di sini kita coba cek di game boosternya, di game turbonya. Oke, kita coba lihat. Ini reset ya, kita langsung aja masukkan dulu gamenya. Genshin Impact lah, kita coba ya. Kita coba lihat Genshin Impact. Oke. Jadi di sini untuk GPU settingnya juga dia ke reset cuy, hilang. Jadi ya seperti biasa, kita mau nggak mau kita harus set edit lagi cuy ya. Di set edit, kemudian ke global table, kita cari di sini GPU tuner suite ya. GPU tuner suite. Nah, kita coba cari di sini teman-teman. Ini dia, kita ubah menjadi true dulu ya. Seperti ini, kemudian save. Ini kita keluarkan dari recent aplikasi. Semuanya kita keluarkan di sini cuy. Langsung kita masuk lagi ke dalam game boosternya. Dan sekarang di sini dia sudah ada cuy untuk GPU settingnya. Langsung kita custom. Ini kita klik aja ya. Oke, kita mengerti. Kemudian di sini kita pakai yang 720p aja. Ini kita aktifkan ya untuk settingannya nih teman-teman ya. Nah, settingannya seperti ini untuk di Genshin Impact. Kemudian untuk di setelan tambahannya di sini saya tidak setting lagi ya. Ini masih di port bawahan aja seperti ini cuy. Oke. Nah, untuk settingannya seperti ini. Kemudian untuk game driver sudah diaktifkan ya. Untuk Genshin Impact itu sudah menggunakan game driver. Ada yang nanya juga, bang game drivernya aktif nggak? Nah, ini sudah diaktifkan game drivernya teman-teman. Kemudian untuk plugin ini masih di plugin sebelumnya yang terbaru ya, plugin ekor 45 dan Joyose di 85 cuy. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam game Genshin Impact, bagaimana performanya, apakah dia di limit atau tidak. Sekaligus nanti kita coba lihat bila sisinya seperti apa teman-teman ya. Oke.
Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk FPS-nya dia dapat di 45 mentok ya. Nah, 45 nih, teman-teman. Nah, ya, tuh. 45 pada waktu diam seperti ini, tapi di sini settingannya saya setting di 45 fps ya. Kita coba di sini grafik settingnya di 60 fps. Apakah dia bisa tembus sampai 60 fps? Atau dia di limit aja, teman-teman? Kita coba lihat masuk ke sini. Oke. Padahal kita sudah setting grafik itu di 60 fps. Teman-teman bisa lihat 53, 55, 54 ya. Dia bisa cuy. Ini tanpa power stop Joyose ya. Oke. Jadi security versi 8.0.4 ini mantap nih. Performanya mirip seperti 8.0.2 ya. Ekor 1.2. Jadi teman-teman bisa dicoba nih versi yang ini untuk Genshin Impact ya. Lumayan stabil lah ya. Sama performanya seperti yang ada di 8.0.2. Oke ya. Nah, ini kebetulan gak ada musuh ya, jadi belum bisa kita coba buat battle nih. Tapi secara skill oke lah ya, masih stabil di 45 ya. Di aman nih. Ini sepertinya juga adem untuk di Genshin Impact ya, di security ini adem ini. Yap. Oke teman-teman ya, seperti itu untuk di Genshin. Teman-teman bisa dicoba aja nanti untuk security-nya. Sekarang kita lanjut ke game berikutnya ya. Oke. Di sini kita sudah masuk di game Battle Royale Call of Duty. Kita dapat di 75 fps cuy. Mantap nih ya. Oke. Langsung kita coba nih masuk ke dalam gamenya ya. Nah, ke gameplaynya. Di sini sekaligus kita coba lihat untuk bilas sisinya teman-teman ya. Bilas sisinya seperti ini. Untuk komentar di layar juga masih tetap ada ya. Cerahannya kita bisa atur lewat sini. Kemudian di sini saya tidak gunakan fitur percepat teman-teman ya. Nah, ini kalau kita coba aktifkan dia kedeteksi sampai di 90-an ya. 90 fps nih. Ini akurat cuy, ini akurat banget nih. Ya. Tuh dia bisa 70 fps. Mantap sekali ini ya. Ini untuk Battle Royale. Kemudian kita coba ini hentikan aja ya biar nggak terlalu overheat. Nah, gini juga udah mantep banget sih. Kita coba di sini fitur pengubah suaranya nih. Kita izinkan dulu. Ntar kita takut ada musuh, kita cari senjata dulu ya cuy ya. Oke nih. Oke, kebetulan kita dapat sniper cuy. Mantap sekali nih sniper ya. Ya, keburu. Nih. Oke. Apa nih, tactical scope boleh. Oke. Seperti ini cuy. Ini belum ada musuh ya. Ini stabil. Kita coba. Oh, ini udah selesai dia. Ada musuh tadi di situ. Masih di 70-an fps ya, 75 fps. Mantap sekali teman-teman. Kita coba gunakan pengubah suara. Kita coba tes. Ini kencangin dulu suara robot. Tes 1-2. Di sini saya sedang coba tes game CODM ya. Oke, di Battle Royale nih, security terbaru 8.0.4. Oke guys, ya untuk kualitas dari itunya mantap sih. Ya. Nah, ini lancar cuy. Lancar ini. 65 70 ya. 70 fps. Oke. Udah musuh sebelah sini nih. Tuh. Alah, kabur dia cuk. Oh, udah clear. Udah clear cuy. Nah, sama tim. Oke guys ya. Itu untuk di game CODM ya, Battle Royale nih. Aman cuk. Aman cuk ini cuk ya. Sip lah ya. Oke. Nambah. Wah, untung aja cuy.
Ini di kill sama itu tuh, sama tim. Oke, nembak juga mantap sekali ya. Paling senang sniper ini nih, mematikan banget cuk. Ngeri ngeri ya. Oke teman-teman ya, kita coba di ininya ya, di mode multiplayernya seperti apa ya. Oke, kayaknya bisa tembus ke 70-an fps juga sih, sama sih. Oke teman-teman, kita coba di multiplayernya. Oke guys, di sini kita sudah masuk di multiplayernya CODM ya. Ini stabil bisa di 60 fps lebih ya. Di 75 sih biasanya standarnya ini cuy. Drop bom. Waduh, mati. Enak tak ya? Stabil ini mah. Oh, menunggu dihidupkan cuy. Oke, menang ya. Ini bomb mission kayaknya nih. Oh iya, bomb mission cuy. Oke, kita coba ya sekali lagi ya. Ini stabil lah, enak cuy ya. Enak nih. Oke, come on. Nah ya. 75 ya. 78 maksimal ya. Settingnya di sini saya setting cukup bagus sih grafiknya di sini. Oke, kita kill, double kill. Mantap. Oke guys, 4 kill. Mantap ya. Stabil di sini cuy. Oke, itu untuk di game CODM ya. Oke, kita lanjut di game selanjutnya teman-teman. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game PUBG Mobile. Langsung aja kita turun ya. Kita coba lihat di sini ya, tidak ada isu ghost touch dan aman teman-teman. Di sini juga dia FPS-nya stabil di 59 sampai 60 fps cuy ya. Oke, ini security-nya mantap nih ya. Kalau kita coba aktifkan fitur mikrofonnya nih, kita coba lihat teman-teman, ini continue aja. Kita coba lihat volumenya kebagi menjadi dua ya. Juga volume dari suara gamenya teman-teman tuh ya. Ini kebagi dua. Jadi bisa diatur ya. Mantap ya. Oke, kok ini nggak turun-turun. Oh, kita ke bawahin seperti ini. Oke teman-teman ya, seperti itu. Mantap nih. Kita coba cari senjata deh. Mantap ya. Dapat senjata nih. Oke. Nah, ini kita dapat senjata berat. Kita coba skopnya dipakai bisa kagak nih? Kagak cuy. Skopnya kagak bisa ya. Oke. Stabil ya, lancar ya. 60 fps tuh. Oh, 57 60 fps. Dan teman-teman bisa lihat tadi sudah Oke. Tadi sudah mainin game Genshin, kemudian main CODM. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ini suhunya 49 derajat secara di power meter. Ini kalau misalkan enggak yang stabil ataupun yang memang no limit, ini bisa ke 50-an, 55 derajat Celcius cuy. Ini tanpa cooler saya ya. Ini mainnya saya tanpa cooler. Oke, kayak musuh. Oke, ini mainnya saya tanpa cooler dan ini stabil cuy. Adem juga nih ya. Bisa dicoba, apalagi kalau misalkan di sini kita pakai cooler ya. Itu jauh lebih stabil sih kalau pakai cooler teman-teman ya. Nih saya pakai cooler ya. Nah ya, pakai cooler, sip. Ini pasti jauh lebih stabil untuk gameplaynya. Jarang banget frame dropnya ya. Seperti teman-teman ketahui, kalau misalkan HP-nya panas pasti frame drop itu menyerang cuy. Gitu ya. Oke, sepertinya cukup ya untuk di game PUBG. Ini stabil lah ya, mantap. Bisa dicoba, adem juga nih teman-teman ya. Oke ya, sip. Kita coba di game selanjutnya teman-teman. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam game Mobile Legends ya. Ini stabil 120 fps cuy. Oke, musuh. Alah. Ah, kena loh. Oke. Nah, di situ teman-teman stabil di 120 fps ya. Kemudian juga ini untuk pingnya stabil lancar ya di sini ya, dengan menggunakan security 8.0.4 ini cuy. Oke, dan kalau kita coba lihat untuk suhunya, dia masih bertahan di 48,5, nggak melebihi 50 derajat teman-teman di sini ya. Ini udah oke banget di sini karena saya pakai fan cooler, jadi sangat-sangat berpengaruh sekali kalau misalkan teman-teman main game itu menggunakan fan cooler cuy. Ya, oke. Nah di depan nih ada musuh tuh, ada dua tuh.
Kita coba lawan deh. Kuat kagak nih cuy? Kita lari dulu, serang cuk. Itu mama baladnya. Sorry. Oh itu tuh. Oke, kita kabur dulu. Kita simpan diam sini dulu. Oh, oke. Double kill. Mantap cuy. Oke ya. Sip teman-teman ya, di sini untuk tes gamingnya. Ini stabil parah sih ya. Mantap. Oke guys, itu tadi ya hasil uji tes gaming ya untuk di security 8.0.4 ekor 1.2 cuy. Ini pastinya stabil bahasa Indonesia. Teman-teman nanti bisa dicoba aja di device masing-masing ya. Oke teman-teman, cuman di sini kekurangannya untuk di bagian security-nya di sini ya, dia itu tidak ada fitur toolbox-nya ya. Karena ini memang di bawah versi 8.1 cuy, seperti itu ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat dan teman-teman bisa dicoba dites di HP-nya masing-masing. Kalau misalkan mantap, oke di HP-nya nanti komen di kolom komentar ya. Saya HP Poco X3 Pro bang, dan saya pakai security ini mantap banget, lancar. Nah, HP apapun juga seputar Xiaomi, komen aja di kolom komentar cuy, biar teman-teman yang lain tahu gitu ya. Oke, itu aja. Yuk sampai ketemu lagi di video selanjutnya.